Pemirsa seputar Purworejo, malam ini saya Alvan Alfian sedang berada di DPC PDIP yang nantinya saya akan mengajak para pemirsa untuk bergabung bersama kami membincangkan beberapa hal terkait kejadian yang santer diberitakan di media-media, yaitu tentang aksi pembakaran bendera PDIP di Jakarta. Di sini saya tidak sendiri, bersama Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo, yaitu Bapak Dion Agasi. Akan langsung saya ajak bincang-bincang sebenarnya tanggapan seperti apa yang nanti akan diutarakan oleh Bapak Dion itu sendiri. Mari kita cross-check ke yang bersangkutan langsung. Pak Dion, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, terkait dengan kasus atau aksi pembakaran bendera di Jakarta itu, yaitu bendera partai PDIP, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kasus ini? Jadi kami PDI Perjuangan, keluarga besar PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tentu saja sangat menyesalkan dengan insiden yang terjadi di demo beberapa waktu lalu di Jakarta, dan kita secara kelembagaan, secara organisasi kita mengutuk keras, dan secara pribadi maupun kepartean kita bukan hanya tersinggung, tetapi kalau boleh kami katakan kita marah besar ketika bendera sebagai lambang partai, sebagai lambang kehormatan maupun marwah partai kita dibakar. Tetapi pada intinya bahwa kita sadar betul kita hidup di Indonesia sebagai negara hukum, dan PDI Perjuangan kita berkomitmen penuh untuk penegakan hukum di Indonesia, sehingga tentu saja kami mendukung langkah-langkah yang sudah diambil oleh DPP PDI Perjuangan di pusat. Kita menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, sebenarnya motif yang dilakukan oleh pelaku itu apa sih? Kalau menurut saya kira motifnya ini tentu saja adalah untuk memecah belah bangsa Indonesia dan juga menciptakan sekat-sekat, batas-batas di tengah masyarakat, di mana Indonesia ini hidup dengan ribuan suku, ribuan adat, ribuan budaya, dan mereka mencoba untuk mempolarisasi, mengkotak-kotakan seakan-akan bahwa ada kubu nasionalis, kubu agamis. Saya kira ini adalah upaya-upaya provokasi agar kita terpancing, dan nantinya tujuan akhirnya adalah perpecahan di Indonesia itu sendiri. Nah, kira-kira ada tidak di lingkup DPC itu sendiri instruksi atau sosialisasi yang harus diterapkan kepada para kader itu seperti apa? Jadi untuk seluruh kader, simpatisan maupun relawan PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo, kita satu komando tegak lurus kepada instruksi partai. Artinya bahwa kita jangan terprovokasi, hati boleh panas tetapi kepala harus tetap dingin. Jadi kita harus betul-betul menahan amarah, menahan emosi. Kita kedepankan melalui jalur hukum, dan nanti di hari Senin kita akan melakukan silaturahmi, audiensi ke Polres Purworejo untuk menuntut penegakan hukum, dan juga kami minta untuk pelaku ini bisa diusut secara tuntas dan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi sekali lagi pesan saya adalah jangan terprovokasi, jangan mau dipecah belah, tapi bagaimana kita menyikapi ini dengan arif, dengan bijak. Dan karena kita adalah negara hukum, saya kira kita tempuh jalur-jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Saya kira itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga suasana untuk tetap adem ayem, supaya Indonesia ini tetap bersatu, dan kita arahkan semangat kita lebih besar lagi, soliditas kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Saya kira itu. Terkait dengan kasus pembakaran bendera PDIP di depan gedung DPR RI kemarin, kira-kira atau sudah atau belum, atau adakah konsolidasi tertentu baik di tingkat ranting atau struktural yang dituju itu? Kira-kira ada Pak? Jadi terkait dengan insiden yang kemarin terjadi terkait pembakaran ini, kita dari tingkat pusat, pimpinan pusat sampai dengan provinsi, sampai dengan daerah, bahkan sampai ke tingkat ranting atau desa kelurahan, kita sudah melakukan konsolidasi. Artinya kita sudah mengkomunikasikan khususnya dengan pimpinan-pimpinan di kecamatan, bahwa kita, instruksi kita jelas, tegak lurus satu komando dengan pimpinan kita yang ada di pusat. Bahwa pimpinan kita yang di pusat sudah menyampaikan kepada kami semua, tidak boleh ada satupun gerakan
yang di luar dari komando partai. Jadi pesannya jelas di situ bahwa jangan terprovokasi dan kita solidkan barisan, kita tempuh jalur-jalur sesuai dengan konstitusi yang ada. Sehingga saya kira konsolidasi ini justru adalah untuk meredam, artinya meredam kemarahan yang ada di akar rumput. Ini kita redam dan kita arahkan untuk melalui jalur yang konstitusional. Dan ini sudah kita lakukan kemarin begitu ada insiden, kita sudah berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan kecamatan untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman kader-kader yang ada baik di desa maupun di kelurahan di Kabupaten Purworejo. Dan insya Allah saya lihat sampai dengan ini harapan kami khususnya untuk Kabupaten Purworejo kita semua bisa bergerak kondusif, artinya kita mengambil garis sikap yang tegas, tetapi sekali lagi harus sesuai dengan jalur konstitusi yang berlaku di Indonesia. Ini. Nah, karena memang ini merupakan kasus yang cukup krusial, Pak ya. Partai politik merupakan lambang demokrasi. Ya, tentu ada beberapa yang kemudian harus dilakukan atau langkah-langkah DPC itu sendiri, karena partai PDI ini kan merupakan partai yang nasionalis, besar dan terkenal akar rumputnya di beberapa daerah. Dan tadi Bapak juga sudah menjelaskan ini nanti bisa mengakibatkan disintegrasi, perpecahan dan lain sebagainya. Kira-kira ada tidak tindakan atau suatu diskursus tersendiri dari DPC ini yang dilakukan oleh Bapak? Jadi saya kira kami sepakat bahwa sebenarnya pembakaran bendera ini bukan hanya sebagai sebuah serangan pada PDI Perjuangan, tetapi kami melihat ini adalah serangan terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Artinya bukan semata-mata hanya PDI Perjuangan yang diserang, tetapi ini adalah langkah-langkah upaya untuk menyerang demokrasi itu sendiri. Dan kami di Kabupaten Purworejo sebagai partai yang terkenal dengan akar rumput, dengan kader-kader militan yang luar biasa, kami kira hari Senin upaya kami untuk melakukan silaturahmi dan juga upaya-upaya melalui jalur hukum yang akan kita tempuh melalui Polres di Kabupaten Purworejo ini sebenarnya adalah untuk mereduksi supaya tidak ada bola liar yang kemudian berkembang. Jangan sampai kemudian kemarahan yang ada di bawah ini menjadi liar dan tidak terkendali, dan kami arahkan bahwa kemarahan akar rumput ini kita arahkan dengan jalur-jalur yang benar melalui proses hukum yang benar, dan kita gunakan momen ini justru untuk menyolidkan dan mempersatukan kita semua yang ada di internal PDI Perjuangan. Sehingga kenapa kemudian alasan kami kita akan silaturahmi ke Polres Purworejo ini justru adalah untuk mengendalikan supaya tidak ada bola liar yang berkembang. Ada satu yang sangat unik dan menarik di benak pikiran saya, yaitu kata-kata silaturahmi. Nah, apakah kata-kata silaturahmi ini merupakan kebiasaan dari keorganisasian partai dan kemudian diarahkan kepada jalur yang konstitusional yang tadi Bapak sebutkan, atau ini cara khusus pada saat kasus ini terjadi saja, Pak? Jadi begini, artinya bahwa kita ini kan hidup di Indonesia mengedepankan gotong royong, kita mengedepankan silaturahmi, kita mengedepankan komunikasi. Artinya tidak harus sebuah sikap, kami katakan sikap yang terkutuk atau sikap yang barbar ini kita balas dengan cara-cara yang barbar juga. Sehingga kita mencoba kedepankan melalui cara-cara yang konstitusional, bahwa di mana negara kita ini sudah ada hukum yang mengatur. Nah, kita menggunakan jalur yang konstitusional juga. Kita mencoba untuk melakukan silaturahmi dengan Polres supaya nantinya pihak kepolisian yang ada di Kabupaten Purworejo ini bisa menyampaikan kepada Kapolri atau jajaran di atasnya supaya ada upaya pengusutan secara tuntas. Saya kira bukan hanya pelaku tapi juga dalang di balik kejadian itu. Karena kami merasa bahwa tadi yang saya sampaikan, kejadian yang ada di Jakarta ini bukan semata-mata penyerangan terhadap PDI Perjuangan, tapi kami melihat ini sebagai upaya-upaya untuk melakukan polarisasi di tengah masyarakat Indonesia, yang nantinya harapannya kalau kemudian kita terprovokasi, justru yang timbul adalah disintegrasi. Ini yang tidak kita inginkan. Misalnya kita kedepankan cara-cara yang humanis, kita kedepankan cara-cara sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia, itu yang akan kita tempuh. Dan harapan kami justru dengan adanya kejadian ini justru akan semakin menyolidkan kami sebagai sebuah partai
justru mempersatukan kami sebagai sebuah partai, dan nanti ke depan energi ini bisa kita alihkan untuk hal-hal yang positif, untuk ke depan lebih semangat untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Cukup luar biasa jawaban dari Pak Dion itu sendiri. Dapat merepresentasikan bahwa partai itu tidak hanya melulu berada di garda terdepan untuk mengajukan salah satu kelompok saja, tetapi ingin mengunggulkan cara-cara humanis dan demokratis untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa bangsa kita ini sekarang sangat besar sekali dan akan terus berkembang, dan mengejawantahkan bagaimana keinginan dan para founding father terdahulu. Terima kasih Pak Dion atas keterangan yang sudah disampaikan. Saya Alvan Alfian, seputar Purworejo melaporkan.